Oke teman-teman, kita lanjutkan sesi pembelajaran kita. Jika tadi kita sudah bicara tentang cara menggambar support dan resistance, sekarang adalah how to use trend line. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang sedikit strategi trading. Tentu yang selalu dicari oleh banyak trader adalah bagaimana cara membuat strategi trading yang cukup powerful, yang cukup profitable. Nah, sekarang saya akan coba membahas dengan strategi menggunakan trend line. Ini akan mendapatkan sebuah cara simple yang sangat powerful. Jadi teman-teman tidak perlu banyak indikator, bahkan hanya dengan satu trend line saja teman-teman bisa analisa teknikal, bisa analisa harga, analisa market, kapan harga akan naik dan kapan harga akan turun. Mari kita bahas di bab how to use trend line. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu dari segi definisi, dari sisi definisi. Apa itu trend line? Jadi lines itu kurang lebihnya garis, trend itu adalah marketnya sedang bergerak kemana, trendnya. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman tahu ada 3 poin di sini. Trend line show us the market if the market is downtrend or in an uptrend. Jadi trend line ini akan memberikan informasi kepada trader market yang sekarang ini sebenarnya sedang uptrend atau sedang downtrend, sedang bearish atau sedang bullish. Seperti yang tadi sudah saya katakan, market yang sekarang ini gagang cangkulnya di mana dan kepala cangkulnya itu di mana gitu. Jadi yang menjadi gagang cangkul berarti itu tren yang sebenarnya, tren besarnya. Yang menjadi kepala cangkul itu adalah tren kecilnya atau disebut retracement-nya. Nah, dengan trend line ini kita bisa memprediksi market sekarang itu sedang ke arah mana. Jadi trend line ini tools untuk membaca downtrend atau uptrend. Intinya seperti itu. Yang kedua, trend line is a simple strike line but very powerful tools used by trader around the world. Jadi yang menggunakan trend line ini bukan sembarangan orang, bahkan para profesional trader di dunia sekalipun masih menggunakan trend line. Jadi trend line ini adalah karena begini teman-teman, semakin profesional trader itu biasanya akan menggunakan time frame yang semakin besar. Contoh, mungkin bagi para scalping, kita akan menggunakan time frame yang H1 atau H4, atau misalkan yang M30. Atau bahkan mungkin M15 lebih rendah lagi per 15 menit. Tapi untuk para profesional, itu biasanya mereka menggunakan time frame besar. Contoh misalkan time frame 1 minggu atau 1 week atau 1 bulan atau minimal H4 mereka gunakan. Karena mereka itu tidak hari ini open, hari ini juga close, tidak. Mereka itu cenderung menghold posisi yang begitu panjang. Jadi take profit para professional trader itu bukan puluhan pip, itu bahkan bisa ratusan sampai ribuan pip teman-teman. Nah, trend line ini salah satu metode simpelnya untuk bisa membaca tren yang sebenarnya, tren itu yang mana gitu, tren yang besarnya itu yang mana, dan digunakan oleh seluruh trader yang ada di dunia. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ilustrasi
how to drawing trend line. Bagaimana cara menentukan trend line? Caranya adalah dengan menghubungkan support dengan support, resisten dengan resisten. Nah, untuk menentukan uptrend, maka kita harus menghubungkan resisten dengan resisten. Resisten satu dengan resisten sebelumnya. Dan untuk menentukan downtrend, maka kita menghubungkan resisten. Kalau tadi support. Nah, ini contohnya. Ketika market bergerak turun, kita hubungkan resisten dengan resisten. Maka kita akan tahu market itu sedang bergerak kemana. Dan tren yang sebenarnya itu sedang ke arah mana. Sesimpel itu. Nah, ini jadi untuk uptrend itu sekali lagi support dengan support yang dihubungkannya atau yang ditarik garisnya. Kalau downtrend itu resisten dengan resisten yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Contoh di sini ada support. Minimal 2 support kita hubungkan. Dan di titik ini, market tidak bisa membreakout ke atas sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Artinya, ini konfirmasi awal di mana akan terjadi perubahan tren. Apa itu perubahan tren? Jadi yang tadinya naik itu menjadi turun. Jadi yang tadinya bullish menjadi bearish. Nah, di sini konfirmasi awalnya. Ternyata tidak bisa melewati garis trend line. Artinya, bisa jadi market akan turun dan ternyata betul. Jadi, hanya satu garis ini saja bisa jadi tools yang sederhana tapi powerful, teman-teman. Dan orang itu terlalu sibuk mencari indikator yang mahal, indikator yang premium, indikator yang rame. Padahal intinya dalam trading itu hanya 2. Jika tidak buy, maka sell. Jika tidak naik, maka turun. Maka caranya pun sangat simpel. Cukup dengan trend line sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu strategi simple yang sangat powerful, yang cukup powerful. Walaupun memang di luaran sana banyak. Nanti di bab indikator kita akan bahas strategi trading lagi. Ini hanya sedikit highlight saja. Bagaimana sih strategi trading itu dibuat gitu. Jadi kita harus konsisten dengan rules yang kita buat dari awal. Jika dengan trend line kita akan bisa menentukan support dan resistance atau bisa menentukan arah market yang sebenarnya, maka tinggal kita amalkan secara konsisten, secara continue. Jadi jangan hanya karena satu kali false kita kapok, kita loss satu kali false dari indikator yang kita buat, kita panik dan akhirnya meninggalkan indikator tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak ada indikator yang sempurna, tidak ada metode yang sempurna. Metode yang dibuat itu adalah kebanyakan membaca pergerakan market. Jadi pergerakan market yang selalu berulang itu dibaca dengan tools-tools trading, tools-tools strategi yang nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah trend line. Nah, ini yang kedua, kita hubungkan resisten dengan resisten. Minimal 2 resisten. Di sini akan terjadi perpotongan. Nah, titik perpotongan inilah yang akan menjadi konfirmasi awal di mana harga akan berubah, di mana market akan berubah. Jadi jika teman-teman memahami trend line, teman-teman bisa mendapatkan untung yang cukup besar. Misalkan teman-teman open buy di sini, teman-teman take profit di sini. Luar biasa, ini ada
ratusan pip, teman-teman. Jadi sesimpel itulah kita memprediksi pergerakan harga itu, teman-teman. Kita tidak perlu indikator yang mahal, cukup dengan menghubungkan trendline saja. Nah, kita coba hubungkan lagi support dengan support, resisten dengan resisten. Di mana yang akan terjadi perpotongan? Nah, berarti itu harga konfirmasi awal akan bergerak ke arah sana, teman-teman. Begitulah kurang lebihnya. Oke. Nah, ini kita tarik resisten dengan resisten. Support dengan support dan resisten dengan resisten. Di mana terjadi perpotongan? Nah, di sini. Berarti ini konfirmasi. Bisa jadi market akan berubah. Dan ternyata betul berubah. Kita hubungkan lagi resisten dengan resisten. Di sini akan terjadi perpotongan. Nah, berarti ini adalah konfirmasi awal di mana market akan melanjutkan trennya minimal sampai menyentuh level resisten ini, teman-teman. Nah, dan ternyata betul dari sini market terbang tinggi. Tuh. Oke, teman-teman, satu lagi kita akan coba combine support dan resisten dengan trend line. Bagaimana cara combine-nya? Seperti biasa kita hubungkan resisten dengan resisten, support dengan support. Support dengan support, resisten dengan resisten. Di sini terjadi perpotongan. Kita hubungkan support. Di sini terjadi perpotongan. Berarti harga bisa jadi akan berubah arah. Kenapa saya selalu bilang bisa jadi. Karena sekali lagi dalam trading itu tidak ada sesuatu yang mutlak. Tidak ada sesuatu yang pasti. Pasti benar, pasti untung itu tidak ada. Semua hanya kemungkinan untung, kemungkinan bisa. Nah, di sini terjadi perpotongan dari trend line yang saya hubungkan dari support dengan support. Berarti harga bergerak turun. Nah, ketika harga bergerak turun, tentu teman-teman bertanya, ini turunnya sampai kapan? Nah, teman-teman cari level support terdekat dari ini di mana? Ternyata ada di sini. Dan ternyata betul, ini satu level. Ketika sudah menyentuh ini, level support yang ini, harga pun dikerek naik lagi. Nah, dari sini bisa tidak menyentuh level ini? Tidak bisa, berarti harga turun lagi. Hanya sesimpel itu, teman-teman. Nah, setelah dari sini harga naik, ya, menembus level resisten yang ini harga akan kemana? Atau akan berhenti di mana? Atau akan memantul di mana? Seperti biasa, kita cari level resisten yang terdekat dari sini. Dan ternyata ini resisten sangat kuat loh. Karena ada dua resisten yang levelnya sama. Dan ini yang ketiganya. Terkonfirmasi harga betul tidak sanggup membreakout ke atas, tapi turun lagi ke bawah. As simple as that, you can be a professional trader, teman-teman. Oke, saya cukupkan pembelajaran dua tool sakti ini yang sering orang memandang sebelah mata. Padahal dua tools ini
tidak harus capek-capek buat, tidak harus capek-capek beli, tidak harus mahal-mahal beli. Teman-teman bisa dapatkan di aplikasi tradingnya, entah itu di MetaTrader ataupun di aplikasi trading yang lain. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu, dan kemana-mana teman, stay tune on ngajitrading.com. See you to the next video.